kemarin ibu-ibu sudah mempelajari dan mengalami kesulitan atau ada yang kurang paham, nanti jika waktunya masih memungkinkan kita bahas lagi di akhir pertemuan, ya. Sebelum mulai belajar bersama di siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa langsung mawon nggih Bu. Dicoba soal nomor 1. Dalam percobaan menggosokkan penggaris plastik pada rambut atau kain wol, lalu mendekatkannya pada potongan kertas, seketika potongan tertarik ke arah penggaris dan seakan-akan menari-nari. Perubahan energi apa yang terjadi? Jadi soal seperti ini juga mungkin soal-soal PPPK. Soal PPPK materinya ada di kelas 4 sampai kelas 6. Kita tinggal ulang lagi. Coba, jika kita menggosokkan penggaris pada rambut atau pada kain wol secara terus, penggaris plastik itu lama-kelamaan akan panas. Ketika kita tempelkan pada potongan kertas itu akan menempel. Hal ini disebabkan karena penggaris plastik itu memiliki energi listrik statis. Muatannya listrik itu tidak mengalir, tetapi dapat menarik kertas tersebut. Jadi perubahannya dari energi saat kita gerakkan itu berubah menjadi energi apa, Ibu-ibu? Magnet. Magnet. Ketika kita menggerakkan itu energi magnet atau energi digerak-gerakkan. Setelah energi gerak, setelah digerak-gerakkan kita tempelkan ke kertas, kan menarik kertas. Jadi energi yang dihasilkan dari energi gerak tadi berubah menjadi energi listrik, energi listrik. Sifatnya itu listrik statis. Energi listrik. Sekarang soal nomor 2. Nanti besok kita berlatih yang berkaitan dengan energi. Nomor 2, perhatikan teks berikut ini. Cabang olahraga lari memiliki nomor estafet yang menjadi bagian dalam ataupun kejuaraan pada umumnya. Lari estafet berarti secara bersambung. Lari estafet adalah nomor beregu yang dilakukan secara bersambung dari start, dari awal hingga finish dengan sebanyak 4 orang. Jadi pelarinya ada 4 orang, Ibu-ibu. 1, 2, 3, 4. Serta memiliki kewajiban membawa tongkat hingga menuju garis akhir. Jadi tongkatnya tidak boleh terputus. Dan peserta nomor 1 nanti harus diterima peserta nomor 4 sampai finishnya. Seperti dilansir dengan Badan Atletika Dunia, kejuaraan tingkat dunia hingga olimpiade biasanya diisi dengan 2 nomor yang diperlombakan pada estafet, yaitu tipe A dengan 4 personil di 100 meter. Jadi 1 orang itu larinya 100 meter. Dan tipe B dengan 4 kali 4 meter. Jadi 1 orang larinya, setiap 1 orang itu 400 meter. Dipahami dulu. Berlatih menganalisis karena soalnya besok niku juga soal hot, soalnya panjang. Dari teks di atas, tim X yang terdiri dari Joko, Sapri, dan Dwi mengikuti lomba estafet tipe B. Udah kita tulis, Bu, di oret-oret. Joko, Sapri,
Bui mengikuti lomba estafet tipe B dan Leno adalah pelama. Leno ini pelari pertama. Leno dan sudah kan tokatnya kepada Budi. Ini anggap saja kepada Joko ini nih Bu. Panjang lintasan agar tim X menyelesaikan lomba adalah tadi diperebutkan itu adalah tipe B. Tipe B tadi bagaimana Bu peraturannya? Harus menyelesaikan 4 kali 400 meter. Setiap orang ini 400. Lintasan sisa agar tim X menyelesaikan lomba adalah Veno sudah tidak dihitung. Berarti tinggal berapa lintasan yang harus diselesaikan? 400 kali 3. Berapa jawabannya? 1200 meter. 1200 meter. Nanti untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara daring, jika kurang jelas, nanti akan saya ulangi lagi. Kemarin kan sudah itu mencari jarak lingkaran berapa kali. Sekarang soalnya berbeda-beda. Dipelajari lagi atau tidak Bu yang mencari jarak kelilingnya? Kemarin belum gabung Bu. Oh kemarin belum gabung ya Bu ya. Bu, sudah. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor. Ya. Deni, Rudi, dan Siska adalah bersaudara yang terkenal cerdas dalam membelanjakan uang jajannya. Mereka selalu membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Prima tersebut sudah tertanam pada dirinya sejak kecil. Misal saja kemarin sore Deni berbelanja di toko Mekar bersama keduanya. Ia membeli 2 pensil dan 1 penghapus harga 7.000. Sementara Rudi hanya membeli 3 dan 2 pensil seharga 7.000. Siska membeli 5 pulpen dan 2 penghapus seharga 11.000. Perilaku hemat yang dilakukan Deni, Rudi, dan Siska termasuk pengamalan sila-sila ke-5. Hemat itu sila ke-5. Itu Bu, kalau misalnya dalam sebuah keluarga berembuk untuk menentukan tempat tujuan wisata, itu sila ke-4. Sila ke-4. Kalau ada tetangga yang berbeda agama, kita bantu tanpa memandang perbedaan, itu sila ke-1. Semua warga masyarakat sama-sama bergotong royong membersihkan sungai, sila ke-3. Ada seorang guru yang berinisiatif untuk mengajak menjenguk orang tua siswa yang sedang sakit. Malah sila kedua. Sila kedua. Berarti sudah paham untuk pengamalan sila. Sekarang soal nomor 4 juga sering keluar Bu. Pak, Soal nomor 1 berarti
Ada sebuah gambar di mana ada 2 balok dan 1 kerucut. Di sini ada 2 balok dan 1 kerucut. Di timbangan satu terdapat 1 bola dan satu kubus, 2 kubus dan 1 kerucut. Timbangan 1 misalnya ini timbangan 2, ini timbang 1, itu ada 1 bola dan 1 kubus. Persamaannya untuk menggambarkan ilustrasi di atas adalah, Ibu, cara mengerjakannya mana? Kita misalkan saja, misalnya kubus itu kita misalkan dengan A, kerucut kita misalkan dengan B. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ulangi lagi ya Bu. Ditimbang ini diperhatikan Bu. Nanti soal ini banyak yang menjebak. Biasanya banyak yang keluar soal seperti ini. Menyelesaikan soal seperti ini, mencari persamaannya itu hanya kita memisalkan dari bangunan yang ada pada timbangan. Dimisalkan, misalnya bagus, kita misalkan A, kerucut B, bola kita misalkan C. Sekarang dimasukkan, kubusnya ada berapa Bu? 2. 2A ditambah kerucut Bu, ditambah B. Yang bawah yang menang itu berat atau lebih ringan? Lebih berat. Berarti ini lebih besar daripada 1, 2. Timbangan 2 lebih daripada timbangan 1. Berarti 2A ditambah B itu lebih besar. Kubusnya berapa? Berarti lebih besar dari A ditambah B. Sekarang A kita kumpulkan dengan A. Ini pindah tempat, berarti berubah menjadi negatif. 2A dikurangi A, ini semula positif, pindah tempat menjadi negatif. A dikurangi A ditambah B itu lebih besar daripada C. 2A dikurangi A berapa Bu? 2A ditambah B lebih besar dari C. Ada atau tidak di pilihan jawabannya? A ditambah B lebih besar dari C. Bisa dipahami atau diulang lagi satu kali? Diulang, ya. Lagi Bu. Kita ulang lagi, perhatikan. Besok jika ada seperti ini, ibu-ibu pertamanya itu dimisalkan. Boleh misalnya kubus dimisalkan, kerucut dimisalkan Y, boleh dimisalkan Z, tergantung ibu-ibu mudahnya yang mana, nggih. Sekarang karena ini kubusnya A, kita hitung antara timbangan 2 dan timbangan 1. Timbangan kubusnya ada 2, berarti 2A ditambah kerucut ditambah B. Nah, ini lebih besar, 2 ini lebih besar daripada 1, maka tanda lebih besar. Di timbangan 1 ada 1 kubus dan ada 1 bola. Kubus tadi A, bolanya C. Sekarang ini
ubah dipindah. Ingat, jika pindah tempat itu bilangannya berubah. Semula positif menjadi negatif. Jika ini positif A berarti menjadi positif A. A dikurangi A karena ini berpindah tempat tambah D lebih besar daripada C. A plus B lebih besar daripada C. Apa itu? Sudah ketemu, Bu? Yang daring semua jawabannya? Sudah. Sudah, Bu? Sudah. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal 5 kemarin, masih ingat atau tidak rumus mencari gaya? Mencari gaya kemarin, F sama dengan M kali A. F kemarin apa, Bu? F gaya. M kemarin apa, Bu? Masa. A-nya kemarin apa, Bu? Percepatan. Sekarang kita terapkan ke soal. Andi, Anto, dan Arman bersama-sama mendorong gerobak arah yang sama masing-masing, berarti gayanya masing-masing itu F 10, 5, dan 20. Jadi total gayanya berapa? 35 Newton. Tiga saudara tersebut dapat memindah benda berat 70 kilo. 70 kilo berarti M sama 70 kilo. Maka kecepatan tersebut adalah percepatan. Percepatan itu A. Jika X sama dengan F kali A, kita mencari, maka rumusnya F dibagi M. Sambil dihafalkan rumus gaya. 35 dibagi 70 dicoret, dapat 1, dapat 2 setengah, sama dengan berapa, Bu? 0,5 meter per sekon kuadrat satuan. Dapat dipahami nggih, Bu? Ini belajarnya yang kemarin itu, yang kemarin soal-soal keluar di tahun 2021 dan 2022. Nanti setelah waktunya masih, jika masih kita berlatih lagi, diulangi lagi, nggih. Karena soalnya tidak jauh ya pasti, Bu. Ya, Bu. Oh, ya, model soalnya tidak jauh berbeda. Sekarang nomor 6 tentang jenis atau paragraf. Kemarin Bu, paragraf narasi kunci untuk mengingatnya bagaimana? Narasi. Ada tokoh, ada pelaku, dan ada cerita, alur cerita, nggih, kejadian. Ada tokohnya, ada waktunya, dan alur cerita.
Sekarang teks deskripsi kemarin sambil mengingat. Kuncinya apa, Bu? Nggih, menjelaskan dan memperlibatkan kemampuan panca indera. Menjelaskan secara sejelasnya, mendeskripsikan secara jelas. Kalau argumentasi kannya pendapat, nggih. Pendapat berisi gagasan atau pendapat. Kalau eksposisi kemarin bagaimana, Bu? Eksposisi. Nggih. Teks berita berisi tentang fakta. Kalau eksplanasi sambil diingat, berita yang menjelaskan tentang fenomena suatu kejadian atau budaya, nggih, berita tentang kebudayaan fenomena alam. Kalau persuasi bagaimana, Bu? Persuasi akan teksnya mengajak. Kalau prosedur menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu. Sekarang kita terapkan soal nomor 6. Tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus daun, batang, dan akarnya. Daunnya duri, batangnya tebal, berlapis lilin, karena kita sudah memegangnya, merasakannya. Akarnya tumbuh dan berserabut-serabut, seakan-akan kita bisa melihat dan merasakan. Paragraf di atas termasuk paragraf apa, Bu? Desing. Sekarang nomor 7. Perhatikan diagram lingkaran jenis olahraga kegemaran dari 2 siswa berikut. Siswa yang gemar bulu tangkis sebanyak diagram lingkaran. 4% itu sepak bola. Renang. 12%-nya itu catur. Yang ditanya yaitu bulu tangkis. Tadi jumlah siswanya 200. Sekarang kita untuk menentukan persentase bulu tangkis, maka kita harus mengetahui jumlah sepak bola, renang, dan catur. Sekarang diingat, Bu, karena ini persen, menggunakan persen, maka patokan seluruhnya ini harus berjumlah jumlahnya harus 100%. Ini menggunakan derajat, maka patokannya kita berapa, Bu? 360 derajat. 360 derajat. Jadi tergantung ini patokannya apa. Sekarang jika ada tanda siku-siku, maka itu besarnya ada 90, 60. Ini siku-siku. Ini besarnya itu 25%. Derajat itu siku-sikunya 9. Kalau ada tanda seperti ini itu besarnya 25%. Tidak apa-apa sambil mengingat. Sekarang sudah diketahui sepak bola, renang, catur. Kita menghitung bulu tangkis.
sama dengan persen bulu tangkis itu 100 dikurangi 40 dikurangi 20 dikurangi 12. 100 dikurangi 60 60 dikurangi 25 35 5 dikurangi 12 23. Jadi bulu tangkis ada 20%. Sekarang kita hitung cara menentukan banyak. Jumlah siswanya tadi 200. 23 per 100 kali 200. Berapa Bu? 1. Wah, 200 dibagi 100 dapat 1 dapat 23 kali 2 46 siswa. Jadi yang mengikuti ekstrakurikuler ada 46 siswa. Ya, Ibu harus ingat ini. Kalian dijadikan 100%. Kalau berat dijadikan 360 derajat. Satu lingkaran. No. Buat yang mana Pak? Oh, yang ini. Oke. Diulangi lagi. Ini berarti sambil kita mengingat saya hapus dulu Ibu. Coba agar lebih memahami. Ini ada diagram lingkaran sepak bola, ini nang caur dan bulu tangkis. Sepak bolanya berapa persen Bu? 40%. Belum diketahui, hanya ada tanda siku. Nya 12%. Ya, bulu tangkisnya yang ditanyakan. Nah, jumlah siswanya 200 siswa. Sekarang langkah pertama, jika ini adalah persen, maka satu lingkaran penuh ini jumlahnya 100%. Jika lingkaran ini Yahweh derajat, maka lingkaran penuh ini nilainya patokannya 360 derajat. Sekarang Bu, Anda siku-siku. Siku-siku itu besarnya 90 derajat. Berarti menggunakan patokan dari 360 derajat. 1/4 dari besar lingkaran. Setelah ini menggunakan persen, Bu. Jadi siku-sikunya itu 1/4 dari 100 sen. 100 dibagi 4, hasilnya 20%. Ya. Jika sudah diketahui, baru kita bisa mencari persentase dari bulu tangkis. Present bulu tangkis tadi sen 100 dikurangi sepak bolanya 40, renangnya 25, dikurangi catur 12. 100 dikurangi 40, 60 dikurangi 25, 35 dikurangi 12, 23%. Ya, 23%. Jadi jika sudah diketahui persentasenya, kita bisa
jumlah siswa yang mengikuti bulu tangkis dengan mengkalikan dengan jumlah seluruh siswa. Siswa Seluruh siswanya 200 200. Ya, sekarang kita siswa bagi per Bu, kali 200 dengan 200 100. Ya, satu dapatnya 2. 23 ikan 2 hasilnya 46 siswa. siswa. Sudah jelas, Bu? Insya Sudah. Allah. Sudah. Oke. Dan kita lanjutkan ke nomor 8. Ya, ini pedagogik. Di TK juga ada pedagogik. Nomor 8. Membelajarkan KD menganalisis laju fotosintesis pada tumbuhan hijau. Kegiatan peserta didik mengayangan PowerPoint materi tentang proses fotosintesis dengan tanya jawab. Peserta didik kemudian diminta melakukan percobaan, mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, mencatat dalam tabel pengamatan, melakukan prestasi hasil percobaan, dan meminta didik mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. Pembelajaran yang dilakukan Pak Busno dikatakan pembelajaran saintifik karena ya istilah-istilah seperti ini ibu-ibu harus memahaminya. Ada pembelajaran saintifik, kan pendekatan saintifik, model PBL, Discover, PJBL, inquiry, harus bisa membedakan. Sekarang kalau yang A, dimulai dari orientasi masalah, membagi kelompok, membimbing percobaan, menyajikan hasil dan evaluasi. Itu ciri dari model apa? Ada masalah kemarin. Ada masalah itu model PBL, problem based learning, itu berbasis masalah. Ada orientasi masalah. Kalau yang B, ini dari pemberian rangsangan awal, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, dan menguji hasil. Itu dari model apa, Bu? Model apa? Discovery learning. Oke. Model pembelajaran. Jika model itu ada orientasi masalah, siswa dikenal ke masalah. Itu ciri khusus dari model pembelajaran. PBL, problem based learning. Problem memecahkan masalah. Problem based learning. Oke. Kalau ada proyek, ada hasil, produk, ini adalah ciri khusus model pembelajaran PJBL. JBL, Project Based Learning. Kalau pembelajarannya itu menyimpulkan atau membuat kesimpulan
dilakukan. Jadi peserta didik itu berdiskusi sama dengan kelompok dan akhirnya dapat membuat kesimpulan. Itu model apa, Bu? Discovery learning. Kalau anak harus praktik untuk membuktikan kebenaran atau menarik kesimpulan, ini adalah salah satu ciri dari model inquiry learning. Jadi tahapannya itu ada si masalah, anak dikenalkan masalah, itu adalah ciri dari model problem based learning. Bagaimana anak itu bekerja secara anak menghasilkan sebuah produk, ada proyek untuk jalan bersama-sama, ada jadwal pelaksananya, itu adalah ciri dari model project based learning PJBL. Anak sama-sama berdiskusi dengan pokoknya, tetapi tugas anak di akhir pembelajaran dapat menyimpulkan, membuat kesimpulan, adalah model discovery learning. Anak praktik membuktikan kebenaran atau nantinya anak dapat menarik kesimpulan dari apa yang mereka pelajari. Ini berkaitan dengan pelajaran sains, ini berkaitan dengan ilmu sosial. Sains butuh praktik agar anak paham, mengetahui, dapat membuat kebenaran. Itu model inquiry learning. 4 ini yang harus Ibu pahami. Kalau dimulai dari pemberian awal, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menguji hasil. Hasil itu sama saja menarik saya membuat kesimpulan. Kalau membuat kesimpulan tadi discovery learning. Autistik itu ciri khusus dari kurikulum 2013. Kurikulum 13 itu adalah ada di kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Adalah ciri dari pendekatan saintifik. Kalau kegiatan lakukan pembelajaran dengan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, ini adalah bagian dari RPP. Di bagian mana? Eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Di bagian R mana? Di bagian inti. Kalau bagian awal kemarin apa, Bu? Persepsi. Bagian penutup apa, Bu? Refleksi. Sekarang kalau pembelajaran dengan pertanyaan mendasar, hipotesis, mengumpulkan data, mengolah data, membuktikan, menyajikan hasil. Berarti ada menyajikan hasil di sini. Ada produknya, apa, Bu? Jika hasil ada produknya, PJBL. Tetapi kalau hanya membuktikan, inquiry learning. Jadi harus teliti, ya, Bu. Mungkin
Ampun ngantuk. Dereng. Sekarang nomor 9. Menyelesaikan kasus Cipta Kerja, maka lembaga yang memiliki kewenangan dalam uji undang-undang tersebut adalah yang berkaitan dengan undang-undang. Itu apa, Bu? Mahkamah Konstitusi. Seperti ini kemarin menahan batas usia wakil presiden, calon wakil presiden, dan itu juga Mahkamah Konstitusi. Yang di undang-undang memutuskan perselisihan itu, membuat undang-undang berkaitan dengan pelan presiden wakil presiden, itu adalah Mahkamah Konstitusi. Kaitannya dengan undang-undang itu konstitusi. Pengadilan pada tingkat tinggi yang menguji undang-undang, yang membuat undangnya itu MK, tetapi yang memuji peraturan perundang-undangannya itu siapa, Bu? Mahkamah Agung. Nomor 10 juga harus dihafalkan, diingat. Kebudayaan Indonesia yang di UNESCO pada tahun 2022 adalah 2020 apa, Bu? Pantun, nggih. Pencak silat akui UNESCO di tahun 2019, nggih. Tari Saman itu di tahun 2011. Keris diakui UNESCO pada tahun 2005. Kulit itu tahun 2003. Batik diakui UNESCO tahun 2019. Jadi yang diakui UNESCO pada tahun 2020 adalah pantun. Sekarang nomor 11. RPP-nya TKD sama atau tidak, Bu? TK. Wah, iya bos. Ibu juga menemui pembuatan tujuan pembelajaran. Besok soalnya juga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam RPP itu dikembangkan dari indikator. Indikator. Indikatornya menyebut benda-benda cair. Kita mengembangkannya menjadi sebuah tujuan pembelajaran yang kita capai dalam sebuah pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran yang baik itu harus sesuai rumusan apa, Bu? A, B, C, D. Di TK juga seperti ini, Bu. Tidak terlalu detail. Harus sesuai dengan A, B, D. Kita ulangi. A itu audiens. Audiennya siapa, Bu? Sis?
atau peserta didik. B itu behavior. Behavior itu sama dengan indikator. Indikator. Yang apa ini Bu? Behaviornya. C condition. Ini melalui sebuah kegiatan. Kondisinya melalui kegiatan, bisa saja melalui permainan atau praktek, melalui tanya jawab, melalui melihat video, itu condition. D-nya itu degree. Ini capaian hasilnya. Degree-nya biasanya menggunakan kata-kata dengan benar, dengan percaya diri, dengan tanggung jawab. Untuk membuat sebuah tujuan pembelajaran yang baik harus ada komponen A, B, C, D. Harus lengkap, ada empat-empatnya. Sekarang kita mulai C dulu. Untuk meraih B itu diraih melalui C. Misalnya melalui apa Bu? Untuk anak dapat menyebutkan benda cair itu melalui apa? Monggo ibu-ibu melalui apa misalnya? Apa? Setelah atau melalui melihat video siswa dapat menyebutkan misalnya 3 benda-benda cair dengan berani. Ayo kita sih. Setelah melihat video, ini komponen apa tadi melalui sebuah kegiatan? C. Siswa menyebutkan 3 benda cair. Indikator sama saja apa Bu? B. Dengan berani. Jadi harus ada 4-nya. Kalau tidak ada BD, tidak terus BCD, tidak usah dipilih. Biasanya di teksanya siswa dapat menyebutkan benda-benda cair apa Bu? Ya, kurang tepat. Jadi harus ada komponen A, B, C, D. C melalui apa? Melalui permainan air. Siswa dapat menyebutkan 3 benda cair dengan benar misalnya. Melalui permainan air tadi itu kondisi melalui kegiatan apa? Siswanya audiens sebutkan 3 benda-benda cair. Ini indikator. Biar capaiannya diharapkan dengan berani, dengan tanggung jawab, dengan benar, itu agar lebih memahami, kita analisis jawaban sampai jawaban E. Nanti kurangnya di komponen. Ayo. Proses pembelajaran melalui praktik. Ini apa Bu? Next. C. Siswa menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen angkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. B. Jadi yang kurang apa? B.
Kurang capaian yang diharapkan. Sekarang yang B, setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. C, siswa menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. D, berarti ini betul lengkap. Sekarang C, pertanyaannya yang mana? Siswa menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output. B, secara benar. Kurangnya yuk lagi, sudah bisa berarti. Menjelaskan kondisi operasi dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, output. Apa Bu? D, tanpa melihat catatan. D-nya anak mandiri tanpa melihat catatan. Kurangnya apa? Ada C, D. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi kondisi ini melalui diskusi dulu. C, kondisi operasi sistem dan perangkat keras, komponen perangkat keras. Itu tidak B, itu hanya materi. Ini jebakan, malah tidak ada komponennya. Tanpa melihat catatan ini D, berarti hanya C dan D. B-nya juga ada, A-nya tidak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Harus dianalisis satu-satu. Monggo yang Ibu yang raise hand. Yang ditanyakan, apakah ada yang ditanyakan untuk pembuatan tujuan pembelajaran? Tidak Bu, tadi kepenyet. Sudah jelas Bu? Sampun Bu. Sampun, sudah bisa membedakan Ibu A, B, C, D. So harus kalau ada tujuan pembelajaran harus dipilih yang ada komponennya A, B, C, D. Di TK belum. Nomor 12. Nanti jika belum dipahami tanyakan lagi, diulang lagi nggih Bu. Nomor 12. 1. Ada abstrak, belakang, manfaat, sumber penelitian. Siklus 1, siklus 2, rekomendasi. 3. Tujuan, proses, dan hasil proyek. Waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Urutan bagaimana cara menulis PTK yang benar adalah PTK itu dimulai dari apa Bu? Pertama-tama ada judul. Setelah judul ada abstrak. Setelah abstrak biasanya itu ada daftar lampiran, ada daftar gambar, tabel, daftar isi. Setelah itu barulah dimulai penulisan PTK itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka dan lampiran. Ini tadi judul, abstrak, daftar
tabel, dan sebagainya isi. Bab 1 itu terdiri dari apa, Bu? Latar belakang. Oke. Latar belakang, ada rumusan masalah dan masalah, ada tujuan dan penelitian. Ada juga yang ditambahi sesuai dengan gaya selingkuh, aturan ketata bahasaannya. Biasanya untuk D itu juga ada tambahan daftar rujukan. Jadi peneliti rujukannya dari mana. Setelah itu di bab 2 ada kajian teori. Ada kajian teori atau kajian pusat. Hipotesis. Hipotesis itu dan sementara dari rumusan masalah. Ketiga, itu ada metode penelitian. Metode penelitian. Di bab itu ada pembahasan. Di bab 5 ada simpulan dan saran. Simpulan, saran, dan rekomendasi atau tindak lanjut. Baru daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka juga sudah dipelajari. Bagaimana cara penulisan PTK yang benar? Kira-kira yang mana dulu menentukan? Abstrak, latar belakang, manfaat PTK, sumber penelitian. Satu dulu berarti. Setelah itu waktu pelaksanaan dan bagaimana prosesnya. Waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Waktu pelaksanaan itu di bab 3 di metode penelitian. Bagaimana prosedurnya juga dijelaskan di bab 3. Sekarang kita sudah, Bu, tujuan, proses, dan hasil proyek. Setelah itu siklus 1, siklus 2, refleksi dan rekomendasi. Refleksi rekomendasi tak berapa, Bu? Di bab 5. Jadi urutannya yang 1, 4, 3, 2. Jawabannya yang D. Sekarang nomor 13. Pernyataan di atas yang benar. Ini cara operasi hitung. Nomor 13, kita mengerjakan sebuah operasi hitung. Bagaimana caranya Bapak Ibu mengerjakan operasi hitung bilangan kalau mengajarkan peserta didik hitung bilangan cacah? Yang pertama dikerjakan dimulai dari tanda kurungnya. Setelah itu perkalian setara dengan pembagian. Setelah itu penjumlahan setara dengan pengurangan. Jadi di dalam kerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Setelah itu baru perkalian itu setara dengan pembagian. Penjumlahan setara dengan pengurangan. Yuk, analisis, Bu. 1.
Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian penambahan bilangan. Benar atau salah? Nah, nomor 2, operasi perkalian dan pembagian dilakukan setelah operasi tambah dan kurang dikerjakan. Salah, yang benar perkalian pembagian kan dulu, baru tambah dan kurang. Operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan dahulu pertama. Benar. 4, perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri. Jadi karena setara itu dikerjakan dari kiri, dari awal terus. Benar atau tidak? Benar. Jadi jawaban benar adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Nomor 14. Tradisi turun keun dan turun mandi adalah khasanah budaya lokal Indonesia. Tradisi tersebut merupakan adat dalam rangka kalau dulu itu keluarnya tradisi Tedak Sinten itu tradisi apa, Bu? Anak yang baru usia mau belajar berjalan, itu saya keluarnya itu dulu itu. Keun itu turun mandi, itu digunakan untuk tradisi adat apa, Bu? Menyambut kelahiran anak atau bayi yang baru lahir. Tradisi meminta hujan turun itu namanya tradisi ojung, tradisi ojung. Ini tradisi meminjam turun. Memberi makan luhur dengan memberikan makanan di tanah ketika bertanam. Misalnya mau menanam padi, padi agar diberi kelancaran, panennya banyak. Tradisi apa, Bu, kalau di Jawa Tengah? Namanya wiwitan, wiwitan. Jadi tradisi itu juga harus dipelajari. Wiwitan. Kalau mau menanam padi itu membawa sesajen ke mau panen itu bakal itu tradisi wiwitan. Itu tradisi. Kalau seperti ngaben, seperti 7 bulanan apa, Bu, tingkep, pasti sudah tahu semua. Nanti dipelajari lagi ya. Nomor 15. Jawabannya kerayaan. Untuk kesuburan sawah dan hasilnya melimpah itu sama, Mbak Itan. Bibit. Nomor 15. Program JS yang merupakan bentuk jaminan pemerintah terhadap kesehatan warga negara. Hal tersebut sesuai dengan realitas tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tujuan Undang-Undang Dasar tujuan Indonesia yang termuat dalam UUD alinea keempat apa saja, Bu? Ingat, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
menggunakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan Indonesia dan sosial. Ini juga harus dilakukan hal. Kalau tujuan negara yang berkaitan dengan program BPJS ini digunakan sesuai dengan tujuan negara yang mana, Bu? Majukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum agar semua masyarakat di Indonesia terfasilitasi dengan pengobatan di pemerintah. Oke, kalau wajib 9 tahun sesuai dengan tujuan yang mana? Bangsa. Oke. Jangan semua masyarakat Indonesia bebas pekerjaan tanpa memandang itu sosial, tanpa memandang jenis kelamin. Itu adalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sinergitas antara TNI dan Polri untuk menjaga keamanan itu masuknya pada melindungi segenap bangsa Indonesia. Indonesia bergabung ke PBB untuk melaksanakan ketertiban dunia. Sekarang nomor 16. Pada pembelajaran matematika, siswa diminta menemukan sifat-sifat persegi panjang gurunya. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur persegi karena pada pembelajaran sebelumnya sudah mengenai bangun datar. Persepsi kemarin membuat kaitan pembelajarannya itu bermakna. Hal tersebut menunjukkan belajar dengan penemu yang bermakna. Nah, kalau anak itu hanya menghafalkan, misalnya kaitannya dengan sifat bujur sangkar, bujur sangkar, sisi tidak tahu sisi itu yang mana. Ini adalah konsep dan berarti pembelajarannya itu tidak Nah, sisi itu apa, Bu? Ini sisi itu satu ini. Oke. Sisi itu pojok. Nah, kalau Bu, C A B C D. Kalau A B apa, Bu? Kosong. Kalau sisi itu A B A D bersangkar segi itu sisi kali sisi berarti A B C D kali A B C D. A B kali C D kali berarti rumus persegi itu rusuk kali kalau sisi kali sisi berarti anak itu sifatnya hafal tidak bermakna. Kalau melalui penemuan berarti yang benar rumus persegi itu rusuk kali Ini contohnya dari penerapan teori kalau berkaitan dengan bujur sangkar. Kawannya dari dulu Ibu sekolah sampai sekarang persegi sisi kali itu ada hafalan. Padahal yang sisi itu A B C D. Kalau persegi itu A B C berarti rusuk kali ini melalui penemuan. Sisi kali sisi. Nah, itu Bu yang namanya pembelajaran yang tidak bermakna. Nomor 17 ini soal sosiokultural yang paling diminati Bapak Ibu semuanya. Untuk menjawab pertanyaan ini jawaban dua yaitu sangat setuju dan sangat tidak setuju. Sangat setuju digunakan untuk pernyataan yang bersifat positif. Sangat tidak setuju digunakan untuk pernyataan bersifat negatif. Ayo kita coba.
Anda menyelesaikan pekerjaan rumah tangga terlebih dahulu dari mengikuti meeting tempat kerja. Tidak setuju, berarti Bapak Ibu tidak profesional. 18. Pada saat atasan Anda dengan membentak di depan rekan kantor, Anda segera mengundurkan diri. Saat tidak sesuai, sangat tidak. Jadi kalau ada atasan menegur Anda di depan kantor, di depan rekan kantor, setelah itu Anda mau dari pekerjaan, sangat tidak setuju. Berarti Bapak Ibu tidak mau menerima masukan, tidak mau introspeksi diri. 19. Beragama kan menjadi masalah selama kita bisa menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi toleransi. Sangat setuju. Anda akan menghargai saat menghargai orang lain. Sangat sesuai, sangat setuju. Nomor 21. Bila nanti Anda diterima sebagai PPK guru dan Anda ditugaskan untuk mengikuti sertifikasi guru di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh guru yang ada di Indonesia. Dan pada saat bersama Anda berkelompok dengan orang yang memiliki latar belakang yang berdengan Anda. Misalnya dari Jawa, dari luar Jawa, pendiam dan cerewet. Bagaimana sikap Anda kira-kira? Menganggap perbedaan bukan masalah? Ya, perbedaan bukan masalah, benar. Berusaha memahami perbedaan juga benar. Tidak bisa memandang dalam mengerjakan tugas, salah. Biasa karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas berarti biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di sekelompok. Salah. Mencoba berbaur, perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Benar. Yang benar adalah yang ada tindak yang lebih nyata. Kamu hanya menganggap saja, berarti Bapak Ibu diam saja, hanya dianggap, tidak mau mencoba berbaur. Berusaha memahami perbedaan, terbanyak berusaha, tapi di dalam hati masih ada rasa mangkel atau enak untuk berteman, misalnya. Tidak perbedaan dalam mengerjakan tugas, tetapi Bapak Ibu juga tidak ada akannya untuk mencoba berkolaborasi, tidak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang Jadi besok jawabannya kalau manajerial semua ada, kita pilih yang paling baik. Nomor 22. Menurut Anda sebagai PPK guru, apa yang dapat Anda lakukan sehingga tujuan pendidikan karakter dapat tercapai? Ini kita harus melakukan aksi nyatanya. Dia mengaitkan contoh-contoh yang diberikan ke pembelajaran berhubung dengan pembentukan karakter. Itu sesuai, tidak nyata. Melaksanakan kompetensi inti 1 dan 2 berarti tentang sikap spiritual dan sikap sosial dalam pembelajaran serta menjadi role model, menjadi teladan langsung dalam keseharian. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi Ibu itu melaksanakan kompetensi inti di 1-2 sikap spiritual dan sosial dan menjadi teladan langsung. Biasa melalui pembiasaan mengajarkan anak itu untuk ketika di pagi
hari, senyum, salah apa. Menegur siswa tiap kali melakukan hal tentangan dengan norma yang berlaku, hanya menegur, berarti tidak kurang baik. Mengingatkan siswa tentang pentingnya pembentak karakter, hanya diingatkan, juga kurang baik, tidak nyata. Informasi di internet tentang pendidikan karakter untuk disampaikan ke siswanya, itu lebih memahami karakter jika anak tersebut terlibat langsung. Kalau hanya teori berarti kurang sesuai. Jawaban yang tepat adalah jawaban B. Nomor 3. Anda bertugas sebagai kadis sekolah. Suatu hari teman dekat Anda tidak bisa ajar di kelas tanpa ada alasan apapun. Sikap Anda adalah yang mana, Bu? Dipilih yang paling baik. D. Telepon dan menanyakan terlebih dahulu alasan ketidakhadiran tersebut. Kemudian baru melaporkan kepada atasan. Jadi kalau menghadapi permasalahan, coba cari dulu, selesaikan dulu. Kalau sudah, baru melaporkan atasan. Kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri, baru meminta bantuan ke orang lain. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, kita harus berusaha dapat menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu. Itu nilai yang tertinggi. Jika kita bisa menyelesaikan sendiri terlebih dahulu. Nomor 24. Jika di sekolah Anda ada siswa yang tidur di kelas dan mengganggu proses belajar mengajar, interaksi baik dengan guru maupun dengan temannya, bagaimana tindakan Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apakah membiarkan saja siswa yang tertidur di kelasnya? Menegur siswa tertidur di kelas untuk mengetahui alasan tidur di kelas. Jadi diingatkan, terus ditanya, apa alasan anak itu tidur di kelas? Benar atau salah? Benar. Berikan sanksi karena sering tidur di kelas. Tinggi tidak boleh. Memanggil orang tua untuk melaporkan kebiasaan anaknya yang tidur di kelas. Jadi kita memanggil orang tua tanpa menyelesaikan terlebih dahulu, kurang tepat. Mempermalukan siswa di depan kelas juga tidak tepat. Benar adalah B. G di kelas. G. Langsung dengan siswa. 25. Nyatakan PPPK di suatu sekolah sudah ditugaskan untuk mengajar 2 SD karena sebuah alasan yang mendesak. Padahal selama ini Anda mengajar kelas 6. Bagaimana tanggapan Anda ketika kita diperintah atasan? Bagaimana ibu-ibu? Saya akan melaksanakannya, dalam hati merasa tidak nyaman. Boleh atau tidak seperti ini? Tidak. B. Saya akan menjelaskan kepada pihak sekolah. Saya bisa mengajar kelas 6. Tidak. Saya akan melakukan komunikasi kepada pihak pengampu kelas 6 agar memberikannya kepada saya. Tidak. Saya akan melaksanakan sebagai guru kelas 2 dengan sebaik-baiknya. Ya, jawabannya adalah D. Apa diperintahkan atasan, kita siap untuk melaksanakan. Nomor 6. Ibu Dewi akan mengajar materi lingkungan sekolah. Beliau mengajar siswanya luar ruangan, kemudian berkeliling ke ruang-ruang kelas, UKM, laboratorium, dan mengamati kebun di belakang sekolah. Kira-kira 45 menit, anak-anak diajak masuk kembali ke kelas. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan, ingat, siswa tidak guru. Siswa adalah
Ketika anak-anak sudah masuk ke kelas, maka yang dilakukan siswa mendengarkan penjelasan guru tentang dilihat di sekolah. Jadi anak-anaknya itu dia setelah gurunya bertanya, anak-anak tadi kita sudah berkeliling lingkungan sekolah. Coba sekarang apa yang kalian di lingkungan sekolah tadi kira-kira itu benar atau tidak, Bu? Dengar penjelasan guru tentang apa yang dilihat di lingkungan sekolah. Benar atau tidak? Benar, coba kalau benar. B. Melakukan tanya jawab tentang apa saja yang dilihat. Ya, bisa jadi. Nanti kita lihat C, D, E. C. Menyebutkan nama ruangan di sekolah dan buan di kebun sekolah. Langsung menyebutkan. Kurang tepat. Jadi seperti ini, Bu. Anak sudah di luar ruangan, jadi setelah masuk ke kelas, ibu itu memberikan pertanyaan pemantik atau langsung anak mempresentasikan diskusi dari pekerjaannya tadi, memberikan pertanyaan pemantik. Jadi jawaban langsung menyebutkan itu kurang. Diskusi kelompok untuk membuat kesimpulan, langsung diskusi, kurang tepat. Menggambar salah satu objek yang diamati di lingkungan juga kurang tepat. Berarti mana siswa melakukan tanya jawab tentang apa saja jika ingin membangkitkan rasa haus dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah rasa ingin tahu dan gemar membaca. Rasa ingin tahu berarti anak-anak diajak kemana, Bu? Diajak kemana, Bu? Pus? Kalau gemar membaca diajak kemana, Bu? Gemar membaca Perpustakaan. Kalau rasa ingin tahu, laboratorium, ingin tahu. Oh, saya ingin tahu apa saja, bagaimana sistem pencernaan pada belalang. Anak praktek laboratorium, dilihat menggunakan mikroskop. Berarti diajak ke laboratorium sains dan gemar membacanya mencari literatur tentang sains. Bisa di post, jangan terjebak loh, Bu. Jawaban B. 29. Suatu hari atasan Anda meninggalkan kantor terlebih awal karena ada urusan mendadak. Anda diminta untuk mengawasi pegawai yang lain. Atasan Anda mendapat laporan bahwa karyawan yang sering terlambat dan pulang kantor lebih cepat. Saat Anda pergi, ternyata Anda menemukan 2 pegawai yang datang dan 5 orang pulang lebih awal. Apa Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin tersebut? Ayo. Tiga orang pulang terlebih awal. Yang bisa Bapak Ibu lakukan, Ibu-ibu lakukan apa? Menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut, kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda. Karena Bapak sudah diberikan tanggung jawab, maka Bapak Ibu berhak untuk menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan diberikan. Kalau hanya mencatat pegawai yang disiplin dan disiplin, nanti dilaporkan kepada atasan, kurang tepat. Mengingatkan secara tidak formal berarti juga kurang. Diam saja berarti tidak peduli. Menegur dan mengatakan bahwa Anda akan mengatakan kepada atasan, menakut-nakuti berarti juga tidak tepat. 29.
Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu hal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Kalau ketika kita bermusyawarah, kelompok Anda tidak menyetujui, apakah ibu-ibu memperdebatkan, membuat alasan untuk meyak jawaban ibu-ibu? Saya akan tetap mempertahankan saya, benar atau tidak, Bu? Salah. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Bisa jadi saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Bisa mencari jalan tengah, solusi berarti lebih baik dari yang B. Saya akan mengalah saja. Tidak. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan saya. Tidak, jadi yang paling tepat adalah C. Menurut Anda, kemampuan yang tinggi diperlukan ketika saat dalam kasak, kapan saja saat kita bertugas, bila situasi dan kapan saja saat kita bertugas. Jadi kita harus bekerja sungguh-sungguh kapanpun dan dimanapun kita bertugas, bertanggung jawab. Nomor 9. Nomor 9B, Mahkamah Konstitusi. Besok kalau ada kaitannya dengan undang-undang, itu pasti Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Agung itu hanya mengadili pada tingkat tinggi, pengadilan tertinggi. Itu sehingga kata kuncinya konstitusi itu undang-undang. Pertemuan hari ini kira-kira yang kurang jelas materi yang mana, Bu? Besok pertemuan berikutnya mau request yang diperdalam materi tentang hitung-hitungan. Bu, tentang hitung-hitungan, Bu. Hitung-hitungan, ya. Pertanyaan. Iya, Bu Zaim. Tadi nomor 8 itu jawabannya apa, Bu? Jawabannya Jawabannya C. C, Bu. Saintifik itu 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Itu saintifik, seperti yang ada di RPP, Bu. Di RPP kurikulum 11. Bu. Terus untuk nomor 1, 3, Bu, tadi saya belum gabung, ketinggalan. Oh, nomor itu menggosokkan penggaris plastik ke rambut, itu kan energi. Dapat mengangkat potongan kertas, itu energi listrik. Jadi energi gerak menjadi energi listrik. B. Nomor 2, Bu. Ada listriknya, Bu. Listrik. Nomor 16, Bu. Nomor berapa? Nomor 2, Jawabannya D. Ya, D. Kan itu nomor 2, ya, Bu. Nomor 2, yang ketinggalan, nomor 2. Nomor 2 saya ulangi lagi, ya, Bu. Nomor 2 itu lari estafet tipe A dan tipe B. PA-nya itu 4 kali 100, tipe B-nya kali 400. Yang diikuti tim itu adalah tipe B. Ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Estafet saling bersambung dari awal sampai finish. Ida Joko, Leno, ada Sapri, dan ada Dwi.
Nih, ini yang pertama sudah memberi ke yang kedua. Berarti ini 400, 400, 400, 400. Nih, ini sudah dilakukan. Jadi sisa agar tim X menyelesaikan lomba itu estafet tinggal 3 kali 1 ini ke ini 1, 2, 3. Leno ke Sapri, Sapri ke Dwi, Dwi ke Vini. Berarti 400 kali 3 sama 1.200. Itu yang nomor 2. Yang nomor ini disajikan sebuah cerita untuk mengetahui amalan Pancasila. Perilaku hidup hemat itu sesuai dengan sila kelima. Kelima jawabannya E. Mana lagi Bu belum dipahami? Nomor 4. Nomor 4 ini bimbingan. Diulangi lagi nggih Bu. Tapi kak ini bagi Nomor 4 ada timbangan. Biasanya timbangan itu yang di bawah itu yang lebih berat. Ada 2 kubus dan 1 kerucut. Ada 1 bola dan ada 1 kubus. Kita misalkan Bu agar lebih mudah. Kubus itu dimisalkan A. Misalnya B. Bola dimisalkan C. Kubusnya ada 2A berarti ini 1, 2A ditambah B itu lebih besar daripada A ditambah C. Sekarang dipindahkan posisinya. Jika dipindahkan menjadi berubah negatif. 2A dimin A ditambah B lebih besar dari C. 2A dikurangi A. Nah, ditambah B lebih besar daripada C. Seperti itu. Besok lagi, besok. Sudah Bu? Nomor 16 Bu. Nomor 16. Nih. Sudah belajar matematika, siswa diminta menemukan sifat-sifat tersejangan oleh gurunya. Siswa tersebut dapat menemukan sifat-sifat bujur sangkar karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai bangun datar. Menurut Subel, hal tersebut menunjukkan kita ingat Bu, kata kunci pembelajaran teori Ausubel itu ada pembelajaran bermakna. Bermakna itu diperoleh melalui penemuan maupun tidak penemuan. Penemuan itu ketika anak-anak sudah memahami melalui benda yang nyata. Tidak penemuan berarti mereka memahami konsep tidak bersifat hafalan. Pembelajaran sudah belajar mengenai bangun datar. Menurut hal tersebut menunjukkan belajar dengan penemuan yang bermakna.
nomor berapa lagi, Bu? Ibu-ibu yang di sini sudah jelas. Sama. Oke. Pak Yuda ini sudah. Oke. Demi tidak ada pertanyaan lagi, demikianlah belajar bersama di sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan bekal untuk Bapak Ibu semua untuk menghadapi tes seleksi PPPK besok, tes kompetensi seleksi PPPK besok. Mohon maaf Bapak Ibu jika dalam menyampaikan kurang jelas atau kurang dipahami oleh Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.